Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berdialog tentang salah satu kitab yang begitu fenomenal. Nah ini, bisa teman-teman perhatikan ini adalah kitab terjemah dari Injil Barnabas. Dan teman-teman, kitab ini ternyata lebih tua daripada umur saya, Ustaz. Ya, lebih tua karena dicetak pada tahun 1981. Jadi luar biasa kitab ini. Ini udah cetakan kedua. Ya, cetakan yang kedua ya. Jadi bisa nanti teman-teman cari, kayaknya sudah langka Ustaz ya. Sudah langka kita itu saya cari dapatnya online. Dapat Kalau online. di toko-toko buku tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi nggak apa-apa, semoga kita bisa sering ke para pemirsa kita di kesempatan ini. Jadi Ustaz, kitab ini merupakan kitab yang fenomenal, kontroversi. Ya, jadi saya ingin bertanya lah kepada Ustadz kan, kira-kira kitab Barnabas itu sendiri apa sih kitab itu? Apa sih isi-isi daripada kitab itu? Poin-poin Barnabas. Poin-poin daripada kitab yang ada di sini. Ya. Baik. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita tentang Injil Barnabas ya. Ya memang ini Injil yang pertama fenomenal seperti dikatakan tadi, yang kedua memang kontroversi. Ya, karena memang saya katakan kontroversi. Satu sisi ada yang menolak, satu sisi lain ada yang menerima. Khususnya kita kalau di umat Islam sih lebih banyak menerima dengan Injil Barnabas. Apa dan kenapanya nanti kita jelaskan nanti apa alasannya itu. Saya mau mulai terlebih dahulu tentang Barnabas itu sendiri mungkin ya, sepintas saja tentang Barnabas itu. Barnabas itu nama sosok, nama orang yang begitu dekat dengan Yesus. Yang bahkan dia termasuk salah satu murid Yesus yang 12. Murid Yesus yang 12. Kalau dalam masuk kategori kaum Hawariun itu masuk dia situ. Barnabas itu sebetulnya dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Lahirnya itu di daerah Siprus. Ya, Siprus. Nama awalnya sebetulnya bukan Barnabas, tapi Joseph. Ya, nama aslinya adalah Joseph. Lalu para rasul waktu itu memberi gelar dia itu adalah Barnabas. Barnabas itu artinya anak pelipur lara, karena dia itu sering memberikan memberikan nasihat-nasihat dan kata-kata yang bijak begitu penyampaian berita yang baik, sehingga dia diberi gelar Barnabas. Nama aslinya Joseph. Dia lahir di daerah Siprus itu. Dan dia memang kalau di dalam ini coba dibuka di halaman pertama sekali itu ada kedekatan dia dengan Yesus itu begitu dekat itu. Terus lagi. Nah, coba dibaca ini sedikitnya di atas ini aja, yang 3 baris itu. Barnabas, seorang sahabat Yesus dari Nazaret, ya. Disebut Al-Masih, beramanat kepada segenap umat yang berbenah di persada bumi, menginginkan kedamaian serta hiburan. Jadi kedekatan dia dengan Yesus itu begitu dekat. Dia sama-sama dari Nazaret ya, dari kelompok Hawariun gitu ya. Nazaret itu nama daerah kecil di mana Yesus itu dibesarkan di sana itu. Nah, itu Barnabas itu seperti itu. Kemudian kita bicara tentang apa itu Injil Barnabas. Kalau dalam istilah kekristenan itu ada Injil apokrif dan ada Injil kanonik. Apokrif dan kanonik. Kanonik. Ya. Apokrif itu adalah Injil-Injil atau kitab-kitab Injil itu yang ditolak. Itu yang apokrif itu yang ditolak. Sebetulnya banyak sih kitab Injil itu yang ditolak. Itu tidak hanya Barnabas saja. Ini ada beberapa data. Ini semuanya ada Injil Andreas. Sekitar 41. Ini sedikitnya, setidaknya ada 41 Injil yang masuk kategori apokrif. Injil yang ditolak, yang tidak diterima oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen atau umat Kristiani. Jadi bukan Barnabas saja. Bukan Barnabas. Saya lupa tadi, saya punya Injil The Gospel of Judas. Injil Judas pun punya.
Nah, Judas pun itu salah satu Injil yang apokrif, yang ditolak. Dan saya punya juga Injil Didache. Injil Didache itu Injil yang termasuk pilihan, dan di dalamnya itu ada nilai-nilai nama Muhammad pun ada. Nanti kita sebutkan juga ini kenapa ditolak. Nah, kemudian ada Injil yang sifatnya kanonik. Nah, Injil kanonik itu inilah yang mereka terima. Yang diterima. Kanonik itu yang diterima. Yang diterima. Apokrif yang tertolak. Nah, kenapa ini yang diterima dan kenapa itu yang tertolak? Sejarah awalnya, kalau sejarah gereja itu justru menerima Injil apokrif Barnabas ini diterima awalnya. Saya punya Injil Barnabas, ini satu, yang itu satu, dan ini satu. Ya, di sini diceritakan tentang awal-awal kekristenan, Kristen abad pertama, itu Injil Barnabas diterima. Kapan Injil Barnabas itu ditolak? Sejak terjadinya konsili Nisea tahun 325 Masehi, mereka membuat kesepakatan ada pemisahan antara Injil apokrif dengan Injil kanonik. Jadi mana yang ditolak, mana yang diterima. Ini yang diterima, yang kanonik. Nah, ini yang ditolak, yang apokrif. Yang saya sayangkan, mereka mengatakan ini yang benar dan itu yang salah. Ya. Sementara pola ukur mengatakan ini benar dan itu salah tidak ada. Nah, ini masalahnya ini. Masalahnya itu begitu tuh. Mereka hanya mengklaim Injil kanonik inilah Injil yang benar. Ya. Sementara Injil Barnabas itu yang salah, tidak diterima sehingga ditolak. Sementara apa reaksinya untuk apa ukuran acuan mereka menolak itu dan mengatakan itu salah, lalu mengatakan ini benar dan diterima, itu nggak ada. Kalau begitu adanya, menurut saya kenapa kita tidak balik? Itu yang diterima dan ini yang ditolak. Atau sama, karena nggak ada acuan yang sah gitu loh untuk menerima dan menolaknya. Itu berkaitan tentang Injil kanonik dan Injil apokrif. Pertanyaan berikutnya tadi, sebenarnya ada apa dengan Barnabas? Dan kenapa kok ini yang tidak diterima gitu, ditolak gitu kan? Oke, kita katakan itu tadi menurut mereka Injil ini banyak kontroversi dan banyak berita-berita bohong, begitu ya? Kesalahan informasi. Kalau menurut saya yang banyak terjadi kesalahan informasi di sini, dan yang itu kita boleh lihat. Kalau di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu di dalam Al-Quran merupakan kesimpulan dari seluruh isi Al-Quran, itu ada semuanya kandungannya ada di Al-Fatihah. Di Injil Barnabas, layaknya Al-Quran, dia juga ada kesimpulan awal dari isi itu. Boleh kita buka, tolong dibuka. Saya minta tolong dibacakan. Ini cukup agak panjang sih yang dibaca itu. Nah ini, coba di sebelah. Nah ini, coba dibaca dari sini. Iya, dia ada perayaan-perayaannya. Ya, coba baca dari sini sampai kemari, yang jelas bacaannya. Saudara-saudara yang tercinta, Allah yang maha besar dan maha baik. Oh iya. Pada beberapa waktu yang berselang telah berkenan berkunjung kepada kita dengan perantaraan nabinya Yesus Al-Masih yang membawa rahmat yang besar dan dalam pengajarannya. Sebentar dulu. Pertama tadi ada menyebutkan tentang Allah yang maha besar dan maha baik. Oke. Kemudian Yesus itu sebagai seorang nabi. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kemudian beserta mukjizat yang kebanyakan daripadanya telah diselewengkan oleh setan. Ya, menyesatkan orang banyak dengan dalih kesucian. Wah, ngeri ini. Sembari menyebarluaskan dogma durhaka, menyebut Al-Masih anak Allah dan menolak khitan. Nah, sebentar. Di situ dikatakan dogma durhakanya adalah mengatakan Al-Masih anak Allah, anak Tuhan. Ya. Dan menolak khitan. Menolak untuk bersunat, ya. Nah, itu lanjut. Kemudian yang telah diperintahkan oleh Allah buat seterusnya, serta memperbolehkan setiap daging yang najis. Nah, sebentar, daging yang najis itu daging yang haram, anjing, babi. Nah, itu dibolehkan menurut ajaran yang menyesatkan tadi itu. Nah, lanjut dulu. Termasuk di antara mereka
Paulus yang telah menyesatkan. Tentangan ini tiadalah saya bicarakan tanpa kesedihan. Justru itulah yang menyebabkan mengapa saya menuliskan kebenaran yang saya ketahui dan saya dengar selama saya dalam bercampur gaul dengan Al-Masih, supaya kamu semua selamat dan jangan disesatkan oleh syaitan serta binasa pada pengadilan Allah. Oke. Ini kesimpulannya lanjut. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap setiap orang yang menyampaikan perkabaran padamu semua suatu dogma baru yang bertentangan dengan saya tuliskan ini, sehingga kamu selamat selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Besar beserta kamu sekalian adanya dalam lindungan kamu semua dari godaan syaitan yang terkutuk serta terhindar dari segala dosa. Amin. Nah, itu jadi kesimpulannya. Kesimpulan. Jadi kalau saya katakan tadi, kalau di Al-Quran ada Al-Fatihah yang menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran itu seperti apa. Jadi di Barnabas juga ada kesimpulan yang menjelaskan bahwasanya ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Injil Barnabas ya, itu disimpulkan juga di dalam ini, di depannya ini gitu loh. Jadi di situ disebutkan tentang Allah, Isa itu adalah seorang nabi gitu ya, Yesus seorang nabi. Kemudian dogma-dogma sesat yang diajarkan oleh Paulus tadi disebut namanya kan. Ya. Nanti ada juga itu yang menyebutkan tentang siapa sebenarnya yang disalib. Jadi pengakuan Yesus sebetulnya siapa yang disalib, benarkah Yesus yang disalib atau tidak gitu. Itu yang pertama ya jawabannya. Kenapa Barnabas ini ditolak? Ini alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, coba dibuka di halaman 53. Jalan 39. Coba dibuka halaman 53 dan 54. Nah, di 53-nya mana nih? Ya, boleh ini satu. Coba silakan dibaca dulu. Adam telah meloncat ke atas, di atas kaki-kakinya telah nampak di udara suatu tulisan bercahaya seperti surya yang berbunyi, hanya adalah Allah Maha Esa dan Muhammad adalah pesuruh Allah itu. Cukup. Ada Allah yang Maha Esa dan Muhammad pesuruh Allah itu. Nama Allah itu syahadat kan? Allah yang Maha Esa itu kalimat la ilaha illallah. Muhammad pesuruh Allah itu adalah Muhammadur Rasulullah. Jadi ada syahadat. Coba buka lagi di dalam halaman 57. Halaman 57. Ada yang tanda itu. Allah mengundurkan diri dari Mikail mengusir mereka keluar dari jannah. Pada itu Adam sementara berputar menoleh telah melihat tertulis di atas pintu gerbang itu, hanya ada Allah Maha Esa dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Oleh sebab itu sedang menangis dia berkata, semoga hal ini menjadi keridhaan Allah, oh anakku, bahwa engkau datang segera dan mengeluarkan kami dari kesengsaraan. Oke, ada Muhammad calon yang pembawa keselamatan itu. Coba dibaca lagi, ada beberapa itu, kita ambil yang poin-poinnya saja. Di halaman 149. Nanti satu lagi kita lihat. Oke, 149 silakan. Ya, silakan. Dalam pada itu aku yakin bahwa orang yang akan menjual aku akan terbunuh dengan namaku, karena Allah akan mengambil aku dari pergaulan bumi ini. Ada istilah bahasa Inggrisnya. Ya, lewatkan. Kemudian dan akan mengubah rupa pengkhianat itu sedemikian sehingga setiap orang akan percaya dia menjadi aku. Sekalipun begitu, apabila dia mati suatu kematian yang buruk, aku akan tetap dalam noda beberapa lama waktu di dalam dunia ini. Akan tetapi apabila Muhammad datang, pesuruh suci Allah itu, nama buruk itu akan diangkat, dan ini Allah akan melakukan karena aku telah mengakui kebenaran Mesias itu. Oke. Halaman satu lagi, halaman 285.
Itu ada orang yang diserupai pengganti Yesus mau disalib tadi ya, Ya, disebut. betul, yang tadi. Nah, Sekarang 85. Dan walaupun aku tidak berdosa di dalam dunia itu, namun semenjak orang-orang telah menyebut aku Allah dan putra Allah, supaya aku tidak diejek oleh setan-setan pada hari pengadilan, Allah telah berkenan bahwa aku diolok-olok oleh orang-orang dalam dunia ini dengan kematian Yudas, membuat semua orang untuk percaya bahwa aku telah mati di atas salib. Dan cemoohan ini akan berlanjut sampai kedatangan Muhammad, Rasulullah Allah itu, yang bila mana dia datang akan menubuatkan penyesatan ini kepada siapa-siapa yang beriman kepada petunjuk Allah. Oke. Biasa ini Nama klarifikasi semuanya. Jadi di situ di beberapa ayat sebetulnya nama Muhammad itu ada di 8 ayat disebutkan. Itu hanya di antara yang kita ngambil 4 aja tadi ya. 4-nya lagi masih ada itu. Dan ada di bab yang ke-44, 41, 97, ada 136, ada juga di 163. Itu semua nama-nama Muhammad Rasulullah atau Muhammad Rasulullah itu disebut gitu. Terus di situ tadi disebut juga nama Yudas Iskariot sebagai penggantinya Yesus di kayu salib. Nah, kalau kita kumpulkan tadi Al-Fatihah, kesimpulan awal tadi, terus nama Paulus sebagai penipu di dalam pengkhianat disebutkan di situ, nama Muhammad begitu banyak disebut, itu ada syahadatnya umat Islam di situ, ditambah lagi pengakuan Yesus tentang Yudas Iskariot yang disalib ternyata menggantikan Yesus. Ini kalau menurut saya, hemat saya, inilah penyebab mengapa mereka itu menganggap Injil Barnabas ini apokrif yang mereka tolak. Karena di dalamnya itu sangat identik dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, betul. Nah, gitu loh. Ada bantahan-bantahan. Dan saya tadi waktu membaca itu cukup kaget karena seakan-akan Barnabas itu betul-betul ikhlas menulis ini. Benar. Karena dia mengatakan bahwa sekiranya mereka menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, suatu saat akan datang Muhammad yang akan membersihkan nama saya. Wah, itu luar biasa itu. Ya, jadi kedatangan Muhammad sebagai utusan terakhir itu membersihkan semua tuduhan-tuduhan dan fitnah. Nah, makanya kenapa ini ditolak? Andai saja ini terbuka sama mereka, saya yakin nggak perlu didakwai, bisa bersyahadat sendiri. Itu baru segelintir yang kita singgung ya, hanya sedikit sekali. Kalau mau kita baca semua di situ, gimana Yesus sholat, khitan, kemudian Bunda Maria itu sholat menghadap kepada Allah, itu ada di situ. Bagaimana Bunda Maria itu adalah seseorang yang soleh, menjalankan syariat Allah, gitu loh, menjalankan syariatnya Nabi Ibrahim. Itu dijelaskan. Yang intinya itu sama persis dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, ini yang menurut saya bukan karena Barnabas ini diterima karena dia bukan kesalahan informasi. Justru mereka ingin menutupi itu. Menutupi itu sehingga ini jangan sampai terungkap. Sehingga didatangkan doktrin, didogma bahwasanya Injil Barnabas adalah Injil yang tertolak. Dan dituduh Barnabas ini pembohong. Padahal coba kita lihat yuk di dalam sini. Coba dibuka di depannya. Ada beberapa ayat Alkitab kanonik. Kitab kanonik seperti tadi ini kitab-kitab yang diterima. Nah, kitab kanonik ini ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ternyata Barnabas itu begitu diagungkan, disucikan. Nah, coba dibaca itu tuh Barnabas atau dari awal ini. Pernyataan tentang Barnabas. Itu sebutkan dulu suratnya apa? Ini Rasul-Rasul ya, kisah Rasul-Rasul ya. Kisah Rasul-Rasul pasal 11 ayat 24 ya. Ya. Karena Barnabas itu seorang yang baik, lagi penuh dengan Roh Kudus dan iman. Oke. Kedua, perintah tentang Barnabas. Ini dalam Kolose 4:10. Ya. Barnabas tentang dialah kamu sudah dipesankan, maka jikalau ia datang kepadamu, terimalah dia.
Ntar kita bicarakan dua ayat ini dulu. Pertama Kisah Para Rasul ayat 11 pasal 11 ayat 24. Di situ dikatakan bahwasanya Barnabas itu penuh laki-laki yang baik dan penuh Roh Kudus. Enggak, logikanya begini. Tidak mungkin orang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus dia seorang pembohong. Logikanya begitu ya. Karena kan tadinya Barnabas ini dikatakan seorang pembohong. Itu doktrin yang disebarkan itu. Seorang yang jelek lah bahasa. Tidak, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan di situ Barnabas itu orang baik. Oh iya. Ya, jadi ada klarifikasinya. Nah, dia mengklarifikasi justru ini. Alkitab sendiri yang memberikan klarifikasi. Nah, dia menjelas Barnabas itu orang baik dan penuh Roh Kudus. Terus yang di ayat yang kedua dikatakan di situ kalau dia datang, maka terimalah. Lah sekarang kenapa ditolak? Kan lucu itu. Ya. Di sini dikatakan di sini surat apa tadi itu yang Kolose. Terima kalau dia datang itu terima. Bukan ditolak. Pasal 4 ayat 10. Nah, pasal 4 ayat 10. Jadi apakah berarti kalau dalam pandangan Ustaz kira-kira yang membuat propaganda atau fitnah terhadap Barnabas ini siapa Ustaz? Nah, itu tadi terjadi konsili tahun 325 itu. Oh iya. Jadi dipisahkanlah antara ayat-ayat yang mana itu yang apokrif dan mana yang kanonik. Daripada para petinggi-petinggi gereja. Betul. Ya, itu tuh banyak 1.800 para uskup dulu yang mengikuti konsili itu mengambil keputusan. Di antara keputusannya adalah ini menerima Injil kanonik yang 4 ini. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Itu yang dilegalkan sebagai Injil resmi. Lalu menolak Injil Barnabas. Padahal Injil kanonik justru di situ memberi keterangan membantah kalau Barnabas itu seorang pembohong tadi kan. Nah, nggak terbukti. 1000 berapa tadi, Sat? 1800. 1800. Oke, saya kejar yang satu pertanyaan lagi, Sat. Ayo silakan. Kalau 1800 apakah mereka semua sepakat berbohong? Sebetulnya ada yang tidak setuju. Berkaitan dengan konsep Tritunggal. Nah, makanya di situ nanti pecah kekristenan awal itu ada Trinitarian dengan Unitarian. Alexandria itu di situ tuh terjadi perpecahan konsep teologis kekristenan itu di awal di situ termasuk penolakan ini. Karena di konsilia itu. Nah, konsilia di Injil Barnabas dia mendukung Unitarian. Konsep Tuhan itu Esa ada di Injil Barnabas. Sedangkan di Injil kanonik Alkitab ini konsepnya Trinitarian. Oke, paham. Paham maksudnya ya? Itulah sehingga Barnabas, Injil Barnabas dan Injil-Injil lainnya itu ditolak. Ada Injil Maria, Injil Filipus, Injil Judas, Injil Martias, itu semua dibuang. Ada 41 Injil. Nah, itu dibuang semua. Seandainya berarti waktu itu kalau mereka tidak membuat pertemuan seperti itu mungkin sampai sekarang masih lurus. Masih monoteisme murni. Masih Unitarian. Buktinya apa? Sekarang masih ada yang konsepnya ketuhanan Unitarian. Itulah saksi Yehova. Cuman tetap saja dia masih mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Cuman tidak terdiri dari 3 unsur. Nah, itulah perbedaan antara Unitarian dengan Trinitarian nanti begitu. Ya. Jadi sebetulnya apa yang dijelaskan di dalam kitab Injil kanonik ini dia menjelaskan menguatkan justru Barnabas. Jadi Barnabas itu bahkan coba dibaca satu ayat lagi di bawahnya itu. Asal-usul Barnabas. Bukan yang itu. Coba dibuka sebentar. Nah, Kisah Para Rasul 11 pasal 22 sampai 26. Ada di situ enggak? Ada. Coba baca itu. Berapa tadi itu? Yang Kisah Rasul-Rasul. Iya, Kisah Rasul-Rasulnya ini. 22 sampai 24. Iya, 24 sampai situ aja baca coba. Oke. Barnabas memberitakan Injil, kepercayaan sidang jemaat umat. Ya. Maka dengarlah kabar mereka itu kepada sidang jemaat yang di Yerusalem. Lalu sidang jemaat itu pun menyuruhkan Barnabas ke Antioquia. Apabila dia sudah tiba serta nampak anugerah Allah, maka sukacitalah ia. Lalu dinasihatkannya lah sekalian orang itu supaya tetap niat hati mereka itu
berpaut kepada Allah. Karena Barnabas itu seorang yang baik atau soleh, lagi penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka makin bertambah banyaklah orang yang berpaling kepada Allah. Oke. Coba, nggak mungkin seorang pembohong dia dijadikan utusan untuk mengkabarkan Injil. Masa? Ya ibaratnya logikanya beginilah. Antum tidak percaya sama saya antum anggap pembohong, tapi ngasih kepercayaan, ngasih amanah, itu kan tidak logis, gitu ya. Nah, jadi ya justru di dalam Alkitab kanonik, ya kitab-kitab ayat-ayat yang dibaca tadi itu memberikan keterangan Barnabas itu orangnya baik, yang penuh dengan iman dan penuh Roh Kudus, dan dia menjadi wali bagi orang-orang Yerusalem untuk mengkabarkan Injil. Masa pembohong disuruh mengabarkan Injil? Itu kan tidak logis. Nah, jadi itu diantara kenapa Barnabas itu disingkirkanlah. Kalau ini dibuka dan dijelaskan, disampaikan kepada jemaat, saudara-saudara kita yang beragama Kristen, saya yakin nggak perlu didakwai, mereka bisa syahadat sendiri. Gitu. Luar biasa ini. Kemudian untuk sekarang saat ini, Ustaz, kira-kira ada dari golongan mana yang kira-kira masih berpegang teguh atau tetap mengajarkan Barnabas? Ada nggak kira-kira? Oh ya, sayangnya itulah karena ada dogma atau doktrin tentang pengakuan penyataan Injil Barnabas itu adalah Injil palsu, sehingga mereka rata-rata umumnya umat Kristen itu tidak menggunakan Barnabas rata-rata, bahkan semuanya memang tidak lagi menggunakan Injil Barnabas karena dianggap itu Barnabas sudah berbohong dan Injil palsu. Manuskrip terakhir yang manuskrip pertama yang ditemukan tentang berkaitan Injil Barnabas ini sekitar tahun 1600-an. 1600. Itu di Italia. Injil Barnabas ini ditemukan dengan berbahasa Itali, sehingga mereka menyangka itu banyak kebohongan, padahal inilah diterjemahkan. Kadang saya juga nggak habis pikir. Kitab Barnabas yang ditemukan tahun 16 abad lah setelah Yesus tidak ada, mereka tidak mau menerima. Sementara Protestan, ya kita maaf, bukan menjelekkan Protestan, tidak. Protestan itu sebetulnya bukan dari Kristen awal. Protestan itu sendiri itu kan karya Martin Luther. Martin Luther itu dosen berkebangsaan Jerman. Dia memprotes kebijakan dan ajaran-ajaran Katolik, kemudian membuka sekte sendiri. Itulah Protestan. Itu tahun 1517. 1517 dengan ini tahun 16 itu dekat sekali loh itu. Kenapa Protestan bisa diterima dan diakui itu benar, sementara Barnabas yang memang dinyatakan dia hidupnya dia merupakan murid Yesus malah tidak diterima. Martin Luther yang nggak ada sangkut pautnya sama Yesus bisa diterima. Harusnya itu jadi koreksi itu. Ya, dengan Martin Luther itu dengan punya konsep tesis 95 tesis dia menjadi ajaran di Protestan, dan itu diterima. Bahkan kalau Protestan dengan Islam duluan Islam, selisihnya tuh 10 tahun, 10 abad. Islam kan tahun sekitar abad ke-6, abad ke-5, ke-6, abad ke-6. Ya, awal masuk ke abad ke-7 munculnya Islam. Ini yang dibawa oleh Rasulullah. Martin Luther itu masuknya membawa ajarannya itu 10 abad kemudian. Nah, gitulah. Jadi itu fakta sejarah menyebutkan begitu. Kita nggak bisa tutup, tidak bisa menghapus itu. Tapi kenapa kok nggak bisa terima yang Islam jauh lebih dulu dan Protestan yang 10 abad muncul, dan itu dia yakini benar gitu. Nah, itu yang nggak logis juga dalam mengambil keputusan itu begitu. Nah, inilah jadi satu ini yang menyebabkan begitu kontroversinya Barnabas. Dia disingkirkan, orangnya difitnah sebagai pembohong, pendusta, dan Alkitabnya atau Injilnya Barnabas juga tidak diterima sebagai, itu tadi dianggap sebagai informasi yang salah. Nah, padahal tidak demikian begitu.
Ya demikian karena dia diberikan dihapuskan ya. Ya, betul. Dari Alkitab itu sendiri. Betul. Yang memberikan pengakuan kalau dia itu orang baik. Benar. Iya, justru Injil kanonik ini Alkitab mereka yang menyatakan Barnabas itu bukan pembohong. Ya. Barnabas itu bukan orang yang jahat, bukan pendusta. Malah dia dikatakan di situ seorang yang jujur, orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus, beriman, dan dia yang mengajarkan Islam mengajarkan kekristenan versi Yesus awal gitu. Dia yang mengenalkan itu. Malah dia ditolak. Luar biasa. Jadi teman-teman, inti daripada dialog kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita menggali tentang sosok daripada Barnabas ini. Bagaimana latar belakang kehidupannya, kemudian isi-isi daripada kitab Barnabas ini yang luar biasa, sebenarnya penuh kontroversi bagi mereka. Kalau kita umat Islam sebenarnya sangat relevan, sangat cocok dengan Al-Quran. Karena di antara tadi yang saya bacakan tadi itu semuanya rata-rata bersumber dari Al-Quran. Menceritakan tentang Nabi Adam ketika dia melihat kesaksian ada Allah. Dan juga Rasulullah itu kan di dalam Al-Quran juga ada. Jadi di dalam literatur Islam sangat sesuai lah. Kemudian ada juga tadi yang tentang itu, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Dalam Islam pun sama. Dan sama. Dan di Barnabas juga dijelaskan. Dan kesimpulan yang buat saya betul-betul kagum itu adalah tunggulah sampai waktu datanglah Muhammad pesuruh Allah itu. Dia yang akan membersihkan nama saya. Itu luar biasa kata-katanya itu. Jadi sebenarnya memang artinya mau dibilang salah lah sebenarnya ya. Kalau kita berpatokan dengan ini. Karena dia mengatakan Muhammad datang yang akan meluruskan kesalahan itu. Nah, jadi Barnabas begitu memberikan penjelasan yang pasti betul. Karena di depan awal-awalnya tadi yang di mukadimahnya saja itu sudah mengandung poin-poin yang sangat penting sekali. Bagaimana tentang para pendusta-pendusta itu, Allah itu nanti Isa sebagai nabi. Ya, itu semua sudah dia terangkan itu. Jadi sangat relevan dan ini semoga bermanfaat untuk para pendengar kita, yaitu tentang Injil Barnabas ini. Mungkin Ustaz kita cukup sekian ya. Boleh. Cukup dulu untuk Injil Barnabas ini pembahasan yang singkat. Kita sebenarnya rangkum ini Ustaz. Kitab yang sebenarnya 200 bisa 300 halaman, 300 lebih. Kita ringkas menjadi 30 menit. Jadi ini poin-poin penting lah Ustaz ya. Kita poin-poin penting kita kaji secara ilmiah ini. Jadi bukan berarti kita atas dasar kita bukan menuduh. Ya, kita menjelaskan. Ya, kita hanya menjelaskan saja sebenarnya. Menjelaskan sesuai dengan fakta yang ada dalam kitab-kitab ini. Yang kitab ini bukan ditulis orang Islam, teman-teman. Ini ditulis oleh Rahnib. Ini dia penerjemahnya. Dia penerjemahnya. Dia ini ada dua. Ini juga penerjemahnya beda ya. Ini Ahmad Kafi ya. Kalau itu Rahnib. Nah, dia hanya menerjemahkan dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya bahasa apa Ustaz? Kalau ini sebetulnya awalnya bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani, bahasa Yesus Ibrani bukan Yunani ya. Ya karena Yesus itu orang Yahudi, dia bukan orang Yunani. Salah pemahaman kebanyakan yang disampaikan. Yesus itu Injil asli itu berbahasa Yunani, itu salah. Injil asli adalah bahasa Ibrani. Karena Yesus orang Yahudi dan Yahudi berbahasa Ibrani. Luar biasa. Jadi semoga bermanfaat Ustaz untuk para pemirsa kita. Di lain waktu insya Allah kita akan bahas lagi kitab-kitab yang lain mungkin yang ditolak itu tadi apokrif ya. Apokrif yang kitab-kitab yang ditolak mungkin kita bisa cari tahu referensi-referensinya, alasan-alasannya, dan kita akan share kepada para pemirsa semuanya. Oke, cukup sampai sekian. Sampai jumpa dalam kesempatan. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.